Shalom, perkenalkan nama saya Trisha Pangimanan, kelas A7, NIM 2214201188, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang pergaulan bebas. Melihat berbagai fakta yang terjadi saat ini, tidak sedikit para pemuda dan pemudi yang terjerumus ke dalam lembah perzinahan seks bebas disebabkan terlalu jauhnya kebebasan mereka dalam bergaul. Faktor utama masalahnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat saat ini terhadap batas-batas pergaulan antara pria dan wanita. Biasanya para remaja melakukan perbuatan-perbuatan memalukan itu karena rasa ingin tahunya dan ingin mencoba sesuatu. Seperti halnya seks bebas, mereka melihat adegan yang melanggar agama, akhirnya nafsu mereka bergerak dan ingin mencobanya. Mereka pun melakukan hal itu dengan pasangannya, tetapi bukan istrinya, melainkan bersama dengan pacar mereka. Keyakinan Erikson adalah bahwa sepanjang masa hidup setiap orang, mereka mengalami krisis atau konflik yang berbeda. Setiap konflik muncul pada titik tertentu dalam kehidupan dan harus berhasil diselesaikan untuk pengembangan ke tahap-tahap pada masa remaja menuju kedewasaan. Pada tahap identitas, remaja mulai 11 sampai 15 tahun yang mencoba mencari tahu siapa diri mereka untuk membentuk identitas dasar, dan dengan identitas inilah mereka telah membangun identitas sepanjang hidup mereka, terutama mengenai identitas sosial dan pekerjaan. Erikson mengatakan bahwa krisis ini diselesaikan dengan pencapaian identitas tertentu, yang mana orang yang menjalani hidup paksaan ia mempertimbangkan berbagai tujuan dan nilai, menerima dan menolak yang lain dan memahami siapa mereka sebagai orang yang unik di tengah-tengah masyarakat. Ketika remaja telah mencapai identitas dirinya, maka mereka siap memasuki kehidupan yang lebih memperkuat pergaulan dan mencapai keinginan dan rasa berteman dengan orang sekitarnya maupun orang lain yang baru dikenalnya. Ketika mereka sudah dekat satu dengan yang lain dan mereka mengalami kegagalan ataupun masalah, maka remaja akan mengalami kebingungan dan memikirkan apa rencana ke depannya, terutama peran mereka menuju kegagalan untuk membentuk identitas dengan orang lain yang dapat menyebabkan ketidakstabilan di banyak area di area mereka dewasa. Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu kebutuhan hidup dari makhluk manusia, sebab manusia adalah makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan orang lain, dan hubungan antar manusia dibina melalui suatu pergaulan. Pergaulan juga adalah hak asasi manusia setiap individu, dan itu harus dibebaskan, sehingga setiap manusia tidak boleh dibatasi dalam pergaulannya, apalagi dengan melakukan diskriminasi, sebab hal itu merupakan pelanggaran HAM. Jadi, pergaulan antar manusia harusnya bebas, tetapi tetap mematuhi norma hukum, norma agama, norma budaya, norma kesopanan, serta norma masyarakat. Jadi, kalau secara medis, kalau pergaulan bebas namun teratur atau terbatasi aturan-aturan dan norma-norma hidup manusia, tentunya tidak akan menimbulkan ekses-ekses seperti saat ini. B. Faktor-faktor penyebab pergaulan. Dalam perkembangannya, kehidupan di zaman yang telah maju ini memiliki dampak bagi masyarakat, terlebih lagi dalam pergaulan remaja masa kini. Pergaulan pada remaja masa kini telah jauh dari batas norma yang ditetapkan. Telah banyak penyimpanan yang dilakukan oleh para remaja dalam pergaulannya, seperti seks bebas. Bahkan sekarang, pelakunya bukan saja mahasiswa dan anak SMA saja, namun sudah merambat sampai ke anak SMP. Sekitar 60-80% remaja mengaku pernah melakukan hubungan seks
Ancaman pola hidup seks bebas remaja secara umum baik di pondokan atau kos-kosan tampaknya berkembang semakin serius. Rata-rata mereka berusia 16 sampai 25 tahun dan umumnya masih bersekolah di tingkat sekolah menengah atas SMA atau mahasiswa. Namun dalam beberapa kasus juga terjadi pada anak-anak yang duduk di tingkat sekolah menengah pertama SMP. Oleh karena itu, kita sebagai remaja harus membiasakan berpikir panjang ke depan sebelum melakukan sesuatu hal, apalagi yang belum kita ketahui dampak baik dan buruknya bagi kita, keluarga, dan orang lain. Berikut beberapa faktor yang mendorong para remaja untuk melakukan seks bebas adalah sebagai berikut. 1. Karena kehidupan iman yang rapuh. Kehidupan beragama yang baik dan benar ditandai dengan pengertian, pemahaman, dan ketaatan dalam menjalankan ajaran-ajaran agama dengan baik, tanpa dipengaruhi oleh situasi kondisi apapun. Seseorang dapat melakukan seks bebas karena kurangnya keimanan dalam dirinya. Oleh sebab itu, sejak dini para remaja dan mahasiswa harus meningkatkan pengetahuan tentang agamanya sendiri, karena agama adalah tumpuan bagi hidup kita. 2. Kurangnya perhatian orang tua. Orang tua sangat berperan penting dalam kehidupan seorang anak. Perhatian orang tua sangat diperlukan oleh seseorang karena orang tualah yang paling dekat dengannya. Bimbingan orang tua sangat berpengaruh pada tingkah laku seseorang. Apabila orang tua kurang memberi pengarahan serta pengetahuan, maka seorang anak akan mudah terjerumus dalam pergaulan bebas. 3. Pelampiasan diri. Faktor ini tidak hanya datang dari diri sendiri. Karena terlanjur berbuat, seorang remaja perempuan biasanya berpendapat sudah tidak ada lagi yang dapat dibanggakan dalam dirinya. Maka dalam pikirannya tersebut ia akan merasa putus asa dan mencari pelampiasan yang akan menjerumuskannya dalam pergaulan bebas. 4. Salah bergaul. Teman merupakan orang yang sangat berpengaruh bagi para remaja dan mahasiswa. Apabila seorang remaja atau mahasiswa salah dalam memilih teman, maka akibatnya akan fatal. Memilih teman berarti memilih masa depan. Maka siapapun yang ingin masa depannya cerah di tengah arus globalisasi serta luas ilmu dan wawasannya, maka ia harus pandai dalam memilih teman. Seseorang akan dipastikan rusak masa depannya jika bergaul dengan orang-orang yang membenarkan kemaksiatan. 5. Kegagalan remaja menyerap norma. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang ada sudah tergeser oleh modernisasi, yang sebenarnya adalah westernisasi budaya. Boleh saja kita mengikuti modernisasi, namun tetap harus disesuaikan dengan norma-norma adat dan budaya, serta agama yang ada. Perubahan zaman faktor ini juga adalah hal yang cukup kuat menjadi penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja. 6. Perubahan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan pun ikut berkembang atau yang lebih sering dikenal dengan globalisasi. Remaja biasanya lebih tertarik untuk meniru kebudayaan barat yang berbeda dengan kebudayaan kita, sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. 7. Faktor kesadaran atau kedewasaan. Faktor ini bukan hanya umurnya yang kurang, tetapi orang muda pada umumnya memang memiliki kecenderungan belum memiliki modal yang cukup dalam mempertimbangkan, memutuskan, dan melakukan segala sesuatu. Misalnya pengalaman belum cukup, usia masih sedikit, kedewasaan belum penuh. Mempertimbangkan belum matang, kurang menyadari akan bahaya, cenderung meremehkan hal-hal yang sebenarnya penting, belum dapat merakitnya akibat tindakan yang salah, sehingga sering terjebak dalam langkah yang berbahaya. Ditambah lagi kecenderungan orang muda ini ingin mencoba-coba sesuatu yang baru yang belum pernah dirasakan atau dialaminya. 8. Faktor budaya. Orang muda cenderung menganggap bahwa pergaulan bebas adalah budaya orang muda zaman sekarang.
Mereka merasa pergaulan bebas adalah hak mereka. Mereka mengatakan, sekaranglah waktunya bergaul sebebas-bebasnya. Hal ini menimbulkan budaya iseng. Daripada dikatakan tidak gaul, mereka akhirnya bergaul sebebas-bebasnya. 9. Faktor keseimbangan hidup. Orang muda memiliki potensi tenaga, idealisme, semangat yang sedang bertumbuh dan sedang memekar-mekarnya, termasuk nafsu seksualitasnya, dan lain-lain. C. Dampak pergaulan bebas. Akibat dari pergaulan bebas, berorientasi negatif yang dia lakukan akan berdampak bagi dirinya sendiri dan sangat merugikan baik fisik dan mental. Walaupun perbuatan itu dapat memberikan suatu kenikmatan, akan tetapi itu semua hanya kenikmatan sesaat saja. Pergaulan bebas yang dilakukannya akan membawa dampak bagi fisik, yaitu seringnya terserang berbagai penyakit karena gaya hidup yang tidak teratur. Bagi keluarga, anak merupakan penerus keluarga yang nantinya dapat menjadi tulang punggung keluarga apabila orang tuanya tidak mampu lagi bekerja, dan oleh para orang tuanya apabila anaknya berkelakuan menyimpang dan dari ajaran agama, akan berakibat terjadi ketidakharmonisan di dalam keluarga. Komunikasi antara orang tua dan anak akan terputus. Pergaulan bebas menyebabkan keluarga merasa malu serta kecewa atas apa yang telah dilakukan oleh remaja, yang mana kesemuanya itu hanya untuk melampiaskan rasa kekecewaannya saja terhadap apa yang terjadi dalam kehidupannya. D. Solusi dan upaya pencegahan pergaulan bebas. 1. Menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan etika. Pendidikan agama, moral, dan etika dalam keluarga, kerjasama guru, orang tua, dan tokoh masyarakat. Pendidikan yang diberikan hendaknya tidak hanya kemampuan intelektual, tetapi juga mengembangkan kemampuan emosional agar dapat mengembangkan rasa percaya diri, mengembangkan keterampilan mengambil keputusan yang baik dan tepat, mengembangkan rasa harga diri, mengembangkan keterampilan berkomunikasi yang mampu mengatakan tidak tanpa beban dan tanpa mengikuti orang lain. 2. Penyuluhan pada remaja. Dalam penyuluhan pada remaja perlu dibahas secara singkat anatomi dan fisiologi alat kelamin, serta fisiologi hubungan seksual, juga variasi dan penyimpanannya yang masih dianggap dalam batas-batas normal. Perlu dikemukakan semua itu dilakukan dengan latar belakang norma-norma yang berlaku, termaksud agama dan pandangan masyarakat. Adapun ayat-ayat Alkitab yang menentang seorang Kristen melakukan pergaulan bebas. Bagi teman-teman yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.